Sering lihat si kecil yang tiba-tiba nangis atau tiba-tiba marah? Kalau iya, mungkin dia sedang mengalami yang namanya tantrum. Jadi sebenarnya tantrum itu apa sih? Jadi tantrum adalah salah satu kondisi si kecil di mana dia menunjukkan ledakan amarahnya hingga tak terkendali. Biasanya si kecil berteriak, menghentak-hentakkan tubuh, menendang, memukul, hingga berguling-guling. Biasanya si kecil mengalami tantrum di usia berapa sih? Si kecil mulai mengalami tantrum di usia 12 hingga 18 bulan dan akan semakin menjadi-jadi di usia 2 hingga 3 tahun. Namun, seiring kemampuan komunikasinya meningkat, tantrum akan perlahan berkurang hingga usia 4 tahun. Sebenarnya normal nggak sih tantrum yang dialami pada si kecil? Yes, tantrum adalah hal yang normal dan itu merupakan bagian dari proses perkembangan anak. Jadi untuk sobat parent nggak usah khawatir lagi nih bahwasanya tantrum adalah hal yang normal terjadi pada si kecil. Kira-kira penyebabnya apa ya si kecil hingga mengalami tantrum? 2 hours later. Nah, umumnya si kecil mengalami tantrum disebabkan oleh rasa kesal, marah, dan frustasi. Dan bisa muncul juga karena si kecil mengalami lelah, lapar, ataupun tidak nyaman. Tindakan agresif tersebut terjadi akibat si kecil yang sulit untuk mengungkapkan apa yang diinginkan dan juga apa yang dibutuhkan. Nah, terakhir kita mau bagi tips nih buat sobat parent, gimana sih cara mengatasi si kecil yang lagi tantrum? Pertama, harus tetap tenang. Nah, dalam menyikapinya, sobat parent harus tetap tenang dan juga jangan balas berteriak ataupun memaksa untuk si kecil menghentikan amukannya. Dan untuk menenangkan emosinya, sobat parent bisa mengajak si kecil ke tempat yang lebih sepi. Kedua, tanya keadaan si kecil. Ketika si kecil masih belum bisa berbicara, sobat parent bisa membantu dengan bertanya penyebabnya kepada si kecil. Seperti, adik marah, adik lapar, atau adik masih mengantuk. Nah, biasanya si kecil akan membalas dengan menggelengkan kepalanya atau menganggukkan kepalanya. Dengan begitu, sobat parent bisa lebih mudah untuk mengatasinya. Ketiga, mengalihkan perhatian si kecil. Alihkan perhatian si kecil dengan mengajak bermain atau memberikan mainan kesukaannya dia. Nah, untuk mainannya sendiri, kita dari anakdedi.com menyediakan berbagai macam permainan seperti ada balok susun, puzzle, Lego, dan masih banyak lagi. Bisa dicek di Instagram kita. Keempat, hindari memukul si kecil. Untuk mengatasi tantrum, pola asuh otoritatif lebih cocok untuk diterapkan. Jadi, jangan suka memukul atau mencubitnya ya, karena itu dapat membuat si kecil jadi suka memukul untuk menyampaikan keinginannya. Nah, sebagai gantinya, sobat parent bisa memeluk dan mencium si kecil untuk menenangkan emosi. Nah, pelukan dan ciuman juga menjadi salah satu cara menunjukkan bahwa sobat parent benar-benar peduli dan benar-benar mencintai si kecil. Nah, gimana nih? Udah pada tahu kan apa yang harus dilakukan sobat parent ketika si kecil sedang mengalami